Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita itu sering diberikan tugas oleh dosen kita untuk membuat yang namanya karya ilmiah. Kemudian, mahasiswa pada semester akhir untuk S1 itu diwajibkan sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dari kampus itu adalah kita harus membuat yang namanya skripsi. Kemudian untuk S2 itu adalah tesis, kemudian untuk S3 itu adalah disertasi. Asap kali pada saat kita mengumpulkan skripsi itu kita harus cek dulu plagiarismenya atau plagiatnya itu jangan sampai terlalu banyak supaya nanti kita tidak dianggap sebagai mahasiswa yang plagiat ya. Nah di sini sobat semuanya saya akan menyajikan bagaimanakah cara untuk tes plagiasi dari karya ilmiah kita dan juga skripsi kita, tesis kita, disertasi kita supaya tidak terlalu banyak plagiasinya. Tonton video ini sampai selesai. Sobat-sobat semuanya, sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, tentunya kita itu sering diperintahkan untuk membuat makalah ya. Nah, selain itu, yang paling penting itu adalah setiap mahasiswa yang sudah sampai pada tahap semester akhir itu ada satu tugas sebagai salah satu persyaratan untuk bisa lulus atau diwisuda dari kuliahnya, itu adalah harus membuat skripsi. Kemudian skripsi itu dibuat berdasarkan referensi-referensi yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, meskipun kita itu mengutip dari berbagai macam sumber untuk referensi dalam skripsi atau penelitian kita, itu di sana ditentukan oleh pihak kampus, biasanya itu adalah untuk tingkat kecocokan atau copyright ya istilahnya, itu adalah tidak boleh melebihi dari 25%. Kemudian pada saat tahap akhir dari penyusunan skripsi tersebut, biasanya kampus itu memberikan fasilitas untuk file yang akan dicetak skripsi itu dicekkan di kampus untuk mengikuti tes plagiarisme yaitu dengan fitur Turnitin yang disediakan oleh kampus. Kemudian untuk mengecek tersebut itu biasanya mahasiswa hanya diberikan 3 kali kesempatan. Kemudian dari 3 kali kesempatan itu masih gagal dan lebih dari 25%, maka nanti harus membayar sendiri biasanya. Nah, sobat semuanya, di sini saya akan menyajikan tentang bagaimanakah caranya kita itu bisa hemat uang, bisa hemat waktu, hemat tenaga. Sebelum kita mengecekkan plagiasi kita ke kampus lewat Turnitin, ini kita bisa mengeceknya yaitu di online dulu ya. Di sini saya akan sajikan sebuah website yang dulu pernah saya gunakan pada saat saya masih kuliah. Itu adalah saya cekkan di sini. Kemudian kalau misalkan masih ada banyak kecocokan plagiasinya itu saya edit lagi, kemudian saya cekkan lagi. Kemudian sesudah memenuhi syarat, nanti setelah itu barulah saya kirim ke kampus untuk dicek di kampus, langsung otomatis 1 kali cek plagiasi di Turnitin itu lolos. Nah, di sini pertama-tama sobat semuanya untuk melakukan cek plagiasi online itu kita ketikkan situsnya untuk mengecek online yaitu plagiarism checker itu adalah Plagrame. Nah, sobat-sobat semuanya pada saat kita sudah di Plagrame, maka di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, di sini sebenarnya untuk Plagrame ini adalah fitur berbayar ya, tapi kita di sini kita bisa sign up untuk yang fitur gratis saja. Nah, karena di sini sudah sangat memenuhi syarat pada saat kita ingin melakukan cek plagiasi di sini. Nah, selanjutnya sobat semuanya pada saat kita sudah sampai sini, maka karena kita itu belum mempunyai akun Plagrame, maka kita harus melakukan pendaftaran dulu atau registrasi. Untuk registrasi ini kita klik sign up. Oke, kita tunggu prosesnya untuk sign up plagiarism checker ini.
Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam pilihan untuk sign up ya. Nah, bisa menggunakan sign up menggunakan Facebook, Twitter, atau mungkin LinkedIn. Nah, di sini sobat semuanya, or you can use the code all the way below. Ini adalah misalkan standar akun, edukator akun, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan alamat email saja ya. Nanti saya ketikkan alamat email saja. Nah, kita bisa menggunakan alamat email, kemudian kita ketikkan passwordnya. Setelah kita mengetikkan membuat password, kemudian kita klik sign up. Sambil nunggu di sini saya akan ngecek untuk skripsi saya yang dulu sudah saya buat. Ini adalah tentang pelaksanaan program unggulan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Desa Sekarjati terhadap eksistensi sekolah negeri. Nah, ini adalah skripsi yang akan saya cekkan di kampus nanti supaya sekali dicek di plagiasi kampus nanti langsung bisa untuk memenuhi syarat ya, tidak terlalu banyak konten-konten yang identik dengan konten lain yang sudah beredar di internet. Nah, di sini juga saya ketik, saya susun dari berbagai macam sumber juga untuk referensinya. Nah, selanjutnya sobat semuanya, di sini kita sudah sampai pembuatan akun sudah selesai. Nah, di sini cara untuk menggunakan plagiarism checker ini adalah nanti sangat mudah sekali. Kemudian kita coba perhatikan di sini. Kita tadi sudah melakukan sign up atau pendaftaran. Nah, di sini kita diminta untuk verifikasi email ya. Kita sudah masukkan alamat email kita tadi untuk kita daftarkan di Plagrame. Verify your email mariadiskanjeng@gmail.com by clicking the link. Nah, verifikasilah email kamu dengan cara klik link yang dikirimkan ke email kamu baru saja. Nah, kita sekarang buka email. Nah, di sini sudah ada kotak masuk dari plagrame.com. Ini kita klik. Kemudian setelah itu kita tinggal verifikasi dengan cara klik di sini aja. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah itu sobat semuanya kita diminta untuk memberikan informasi tambahan, misalkan ya. Nah, misalkan di sini nama kita ketikkan. Kemudian untuk bahasanya ini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan saja ya. Misalkan Vietnam atau apa tuh ya. Nah, ini karena saya orang Indonesia, saya klik bahasa Indonesia saja. Kemudian untuk negara, ini kita pilih. Oke, Indonesia juga. Setelah itu kita klik finish. Oke, sudah jadi. Kemudian sobat semuanya, nah ini adalah kita langsung setelah membuat akun Plagrame sudah selesai. Berikutnya langsung kita gunakan akun Plagrame kita ini untuk ngecek skripsi yang tadi akan kita cek. Nah, ini akan kita cek. Di sini perlu saya tunjukkan, ini harus kita atur dulu untuk lokasinya. Tadi lokasinya adalah saya taruh di F supaya nanti mencarinya itu tidak susah ya. Nah, di sini menggunakan Plagrame ini kita bisa ngecek artikel berapa ribu kata pun bisa. Kalau misalkan di plagiarism checker yang lain secara online itu hanya maksimal adalah 1000 kata, misalkan di sini adalah semua bisa. Namun ini adalah bentuk file. Kemudian untuk cara menggunakannya, di sini adalah kita klik yang di sini paling atas. Ini ada mengunggah file Mas ya. Ini kita klik. Kemudian setelah itu di sini kita klik untuk gambar unggah untuk mencari file dari galeri. Kemudian tadi saya taruh di F di sini, yaitu filenya adalah transfer Mariadi dan seterusnya.
nomor induk mahasiswa, kemudian kita klik open. Oke, nah berikutnya ini sudah jadi sobat semuanya. Nah, perhatikan di sini pada saat kita sudah sampai di sini, nah ini ada beritahuan seperti ini. Nama filenya ini, kemudian perlu tindakan atau diperlukan tindakan pilihan pengecekan ini standarnya untuk yang free. Kemudian untuk prioritas dalam artikel ilmiah ini adalah kita harus membayar ya berlangganan, yaitu bayar adalah $1,50. Berarti sekitar 20 ribuan lebih dikit gitu ya, atau 25 ribuan lah, anggap saja gitu. Nah di sini kita akan gunakan saja, karena fitur dari Plagrame ini meskipun kita pilih yang free ini sudah sangat akurat sekali. Nah, di sini kita untuk menggunakan yang free kita klik lanjutkan gratis. Oke, sedang menghitung, kita tunggu dulu. Oke, sedang diproses di sini. Sudah sampai 23%, kita tunggu sampai 100%, maka kita akan mendapatkan laporan. Kira-kira kemiripan dari skripsi kita atau artikel kita ini sudah berapa persenkah? Apakah sudah memenuhi syarat untuk dijadikan skripsi dan disetujui oleh dosen kita? Kita tunggu sampai 100%, sekarang udah 50%. Baiklah teman-teman, di sini sudah 100%, kita tinggal tunggu saja. Tunggu hasilnya. Nah, di sini sobat semuanya laporan sudah kita terima, yaitu untuk file atas nama transfer Mariati 17 dan seterusnya tadi, yaitu filenya yaitu yang ini, skripsi yang dulu akan saya kumpulkan. Ini adalah ini. Kemudian setelah kita cek, ini adalah resiko plagiarisme ini adalah tertinggi hanya 24%. Dan ini untuk peraturan di Provinsi Jawa Timur di kampus saya ini sudah memenuhi syarat untuk dicetak dan dikumpulkan sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dari sarjana S1 ya. Nah, di sini sobat semuanya, jadi hanya 24% ini sudah memenuhi. Kalau di tempat saya tuh biasanya dulu itu adalah 29, berapa persen gitu ya. Jadi di atas 29% ini sudah memenuhi syarat. Tentunya cara yang kita gunakan untuk cek plagiasi secara online gratis dari Plagrame ini sangat membantu kita supaya kita bisa menghasilkan karya ilmiah yang sangat berkualitas dan tentunya bebas dari plagiarisme yang tinggi. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.